Pagi Idul Adha berubah horor. Seorang nenek gembel diusir dari sholat karena dianggap najis. Tapi, bagaimana jika nenek itu adalah sosok yang paling dihormati di desa? Aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena panggilan alamiah yang lebih kuno dan menenangkan. Aroma rempah yang menguar dari dapur, berpadu dengan semilir udara pagi yang dingin. Hari ini adalah Idul Adha, dan seluruh desa kami seolah serentak merasakan aura sakral yang berbeda. Jantungku berdesir, bukan karena gugup, tapi karena rasa damai yang melimpah. Setiap Idul Adha selalu menyimpan kenangan manis tentang tawa keluarga yang berkumpul, hidangan lezat yang disajikan, dan kebersamaan yang terasa begitu hangat, seolah sanggup melebur segala beban yang kubawa sepanjang tahun. Aku bangkit dari ranjang, selimut tebal yang semalam memeluk erat, kini kusingkapkan perlahan. Jendela kamarku yang menghadap langsung ke arah timur, menyuguhkan pemandangan fajar yang menawan. Langit perlahan berubah dari nila gelap menjadi jingga keemasan, dihiasi awan-awan tipis yang berarak pelan. Cahaya pertama itu seolah memberiku energi, membisikkan janji akan hari yang penuh berkah. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-paruku, membawa serta aroma sate yang mulai dibakar di kejauhan, wangi ketupat yang direbus, dan entah mengapa, aroma bunga melati yang ditanam di halaman depan. Semua sensasi itu membentuk simfoni pagi Idul Adha yang khas, membuai jiwaku. Setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian terbaikku, sebuah gamis putih bersih dengan bordiran minimalis yang ibu jahitkan, khusus aku melangkah keluar kamar. Rumah terasa lebih hidup pagi ini. Ibu terlihat sibuk di dapur, sesekali bersenandung kecil saat mengaduk kuah opor. Ayah sedang sibuk merapikan sarung dan pecinya di ruang tengah, sambil sesekali melontarkan lelucon ringan yang membuat ibu tertawa. Kakakku, Rina, sudah siap dengan mukena cantiknya, duduk di sofa sambil membaca surah-surah pendek. Aku menghampiri mereka, menyalami tangan ibu dan ayah, serta mencium pipi Karina. Obrolan kami dipenuhi canda dan tawa, membahas rencana setelah sholat nanti. Akan ada keluarga paman dan bibi yang datang, dan tentunya santapan daging kurban yang melimpah. Aku menikmati setiap detik kebersamaan ini, merasakan betapa berharganya momen-momen seperti ini di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Sekitar pukul 7 pagi, kami sekeluarga berjalan kaki menuju lapangan desa yang terletak tak jauh dari rumah. Lapangan itu adalah pusat kegiatan masyarakat kami. Dan setiap tahun, disinilah sholat Idul Fitri dan Idul Adha diselenggarakan. Jalanan desa sudah ramai, dipenuhi oleh orang-orang yang juga menuju arah yang sama. Wajah-wajah yang kulihat, semuanya memancarkan senyum. Ada yang bersenda gurau, ada pula yang berjalan tenang sambil melantunkan takbir dengan suara lirih. Anak-anak berlarian gembira, mengenakan baju baru mereka, seolah tak sabar menantikan bagian seru dari perayaan ini. Pembagian daging kurban dan hidangan lezat, para ibu saling menyapa, bertukar senyum hangat, atau sekadar mengangguk penuh hormat. Atmosfer desa begitu syahdu, penuh kedamaian, seakan semua masalah dunia lenyap sejenak, melebur dalam semangat kebersamaan dan ibadah. Aku sendiri merasakan energi positif yang mengalir di sekitarku, membuat hatiku terasa ringan dan penuh syukur. Ketika tiba di lapangan, hamparan sajadah sudah memenuhi hampir seluruh area. Ribuan jamaah sudah mengambil posisi masing-masing, membentuk barisan yang rapi. Aku mencari tempat di barisan tengah, di antara para tetangga yang sudah kukenal akrab. Kami bersalaman singkat, bertukar salam Idul Adha, lalu fokus pada suasana khusyuk yang mulai merayapi jiwa. Aroma parfum dan wewangian dari berbagai arah berpadu, menciptakan wangi semerbak yang ikut menambah kekhidmatan. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba larut dalam doa dan puji-pujian, merasakan kebesaran Tuhan yang begitu dekat. Namun, di tengah-tengah kekhusyukan yang kurasakan, sebuah pemandangan di ujung pandanganku tiba-tiba menarik perhatian. Sosok itu perlahan muncul dari kerumunan di pinggir lapangan, bergerak pelan,
namun pasti menuju barisan jamaah. Dia adalah seorang nenek tua, dengan pakaian yang tampak usang dan compang-camping, rambutnya kusut tak terurus, dan wajahnya kusam, dipenuhi kerutan yang dalam. Sebuah kantung kain lusuh tergantung di tangannya. Langkahnya gontai, seolah setiap pijakan membutuhkan usaha keras. Kehadirannya menimbulkan bisik-bisik yang samar di antara beberapa orang di sekitarku. Tatapan-tatapan aneh mulai dilayangkan ke arahnya. Beberapa orang tampak menghindar, seolah takut terkontaminasi. Aku berusaha mengabaikannya, berpikir mungkin dia hanya seorang pengemis yang tersesat, atau mencari sedekah setelah sholat. Aku mencoba kembali fokus pada ibadah yang sebentar lagi akan dimulai, mengingatkan diri sendiri untuk tidak menghakimi siapapun. Tapi ada sesuatu dari kehadirannya yang membuatku sedikit tergelitik. Sebuah perasaan aneh merayapi benakku. Firasat samar yang mengatakan bahwa kehadiran nenek ini di pagi yang suci ini bukanlah kebetulan. Aku tidak tahu pada saat itu bahwa kemunculannya akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang akan mengubah pandanganku terhadap banyak hal dan mengguncang fondasi keyakinan serta kemanusiaan di desa kecil kami. Imam mulai mengumandangkan takbir. Suaranya berat dan harismatik, menggemakan kebesaran Tuhan di udara pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gemanya menyapu seluruh lapangan, meresap ke dalam sanubari setiap jamaah. Aku menutup mata, mencoba melarutkan diri sepenuhnya dalam momen sakral ini. Pikiran-pikiran duniawi sejenak kubuang jauh-jauh. Aku merasakan kekhusyukan yang mendalam, sebuah ketenangan yang langka, seolah aku adalah bagian kecil dari lautan manusia yang berserah diri sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa. Angin sepoi-sepoi berembus, membawa serta aroma dedaunan basah dan wewangian yang semerbak, menambah dimensi spiritual pada suasana. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terkoyak. Sebuah suara melengking, penuh amarah, memecah keheningan yang agung. Astagfirullah. Apa-apaan ini? Mataku sontak terbuka. Jantungku berdesir kencang, terkejut oleh interupsi yang tak terduga. Semua kepala di barisan mulai menoleh, mencari sumber suara. Dari tempatku, aku bisa melihat dengan jelas. Itu adalah Bu Hajah, seorang wanita yang sangat dihormati di desa kami. Kekayaan dan pengaruhnya tak perlu diragukan lagi. Suaminya adalah salah satu pengusaha paling sukses di daerah ini, dan Bu Hajah sendiri terkenal dengan kedermawanannya dalam akora-kora keagamaan. Ia selalu duduk di barisan paling depan, menunjukkan posisinya yang terpandang. Kini, Bu Hajah berdiri tegak, jari telunjuknya menuding ke arah seorang wanita, dan wanita itu tak lain adalah nenek gembel yang tadi kulihat. Nenek itu masih berada di pinggir barisan, tubuhnya sedikit menunduk. "Kau, mau apa kau di sini?" Suara Bu Hajah menggema, lebih keras dari sebelumnya, syarat akan kejijikan dan kemarahan yang tak tertahan. "Tempatmu bukan di sini. Kau itu kotor, najis, mengotori tempat suci ini." Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Hajah terasa seperti pukulan yang menghantam udara, merobek selaput kekhidmatan yang baru saja terbentuk. Para jamaah di sekitarnya mulai bergerak gelisah. Beberapa orang, terutama mereka yang dekat dengan Bu Hajah atau merasa segan dengannya, tampak menggangguk setuju. Ada pula yang menunjukkan raut wajah jijik, seolah nenek itu benar-benar merupakan sumber penyakit. Namun, tak sedikit pula yang terlihat terkejut dan tidak nyaman menatap Bu Hajah dan nenek gembel itu secara bergantian, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Aku merasakan kegelisahan merayapi diriku. Perutku seakan diremas. Pertanyaan-pertanyaan tak terucap mulai berkelebatan dalam benakku. Bukankah sholat ini adalah ibadah yang seharusnya menyatukan tanpa memandang status atau penampilan? Bukankah di hadapan Tuhan, semua manusia sama? Bagaimana bisa seorang wanita yang begitu dihormati, yang dikenal akan kesalehannya, bertindak sejauh ini
Di hadapan ribuan jamaah, di hari yang suci ini, nenek gembel itu hanya menunduk. Tubuhnya bergetar samar. Ia tidak melawan, tidak berbicara, hanya diam. Seolah menerima setiap cercaan yang dilontarkan padanya. Bahunya tampak bergetar, entah menahan tangis atau rasa malu yang teramat sangat. Sebuah bisikan lirih terdengar dari barisan di depanku. Kasihan sekali nenek itu, tapi bisikan itu segera lenyap ditelan kebisingan kecil yang diciptakan oleh Bu Hajah. "Pergi kau, pergi dari sini." Bu Hajah kembali berseru, kali ini dengan nada yang lebih mendesak. "Jangan kau kotori sholat kami." Beberapa pria di sekitar Bu Hajah mulai bergerak maju, seolah bersiap untuk menarik nenek itu keluar jika ia tidak pergi dengan sukarela. Aku melihat mata nenek itu berkokek-kokak saat ia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya kosong, namun menyimpan kesedihan yang begitu dalam, seolah ia telah merasakan ribuan kali penolakan seperti ini. Ia memalingkan wajah, lalu dengan langkah gontai, perlahan memutar tubuhnya, dan berjalan menjauh dari barisan, dari kumpulan jamaah, dari lapangan yang seharusnya menjadi tempat persatuan. Suasana khusyuk sholat telah benar-benar hancur. Takbir yang sempat menggema, kini terasa hambar. Pisik-pisik dan tatapan saling tuding memenuhi udara. Sebagian besar orang tampak ragu untuk melanjutkan ibadah. Namun imam, dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba kembali menyerukan takbir, seolah berusaha mengembalikan konsentrasi yang telah terpecah belah. Aku mencoba mengikuti, mencoba fokus kembali. Tetapi bayangan wajah nenek gembel yang tertunduk dan suara amarah Bu Hajah terus berputar di benakku. Hati kecilku terasa perih. Bagaimana bisa sebuah ibadah yang seharusnya dipenuhi dengan kedamaian dan kasih sayang, justru menjadi panggung bagi sebuah tindakan yang begitu menyakitkan, begitu memecah belah? Pertanyaan itu terus mengganjal, membuat setiap gerakanku dalam sholat terasa berat, syarat akan beban dan kebingungan yang mendalam. Tindakan Bu Hajah menciptakan keheningan yang membeku di seluruh lapangan. Bukan lagi keheningan khusyuk, melainkan keheningan yang syarat akan ketegangan. Seperti udara sebelum badai, ribuan pasang mata, baik yang mengikuti sholat atau yang sekadar menyaksikan, terpaku pada pemandangan nenek gembel yang perlahan menjauh. Aku melihat bahu nenek itu bergetar lebih hebat saat ia melangkah. Mungkin ia menahan isak tangis, atau mungkin hanya dinginnya angin pagi yang menusuk tulang-tulang tuannya. Ia tidak menoleh ke belakang, terus berjalan gontai menuju pinggir lapangan, menghilang di balik kerumunan orang yang berdiri. Ada kehampaan yang tiba-tiba terasa di tempatnya tadi, seolah bagian dari jiwa kami ikut terenggut. Kejadian itu terasa begitu cepat, namun dampaknya begitu menusuk. Aku menatap sekeliling, para jamaah terdiam, kaget, dan seolah tak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang yang tadinya berbisik-bisik, kini benar-benar bungkam. Tatapan mereka kosong, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Wajah-wajah yang tadinya berseri kini tampak keruh, diselimuti rasa tidak nyaman dan kebingungan yang mendalam. Bu Hajah, setelah melancarkan amarahnya, kembali ke posisinya di barisan depan, namun aura angkuhnya terasa sedikit memudar. Ia mencoba terlihat tenang, namun aku bisa menangkap kilatan kemarahan yang masih tersisa di matanya, bercampur dengan semacam kepuasan, telah berhasil mengusir apa yang dianggapnya pengganggu. Perutku terasa mual, semacam desakan ingin melakukan sesuatu. Namun, tubuhku seolah membeku di tempat. Rasa dilema melanda diriku dengan hebat. Haruskah aku bergerak? Haruskah aku menghampiri nenek itu? Tapi, apa yang bisa kulakukan? Aku hanyalah satu dari ribuan jamaah. Seorang pemuda biasa yang takut akan pandangan dan omongan orang lain. Terlebih lagi, Bu Hajah adalah sosok yang sangat disegani, bahkan ditakuti. Siapapun yang berani menentangnya, bisa saja menerima konsekuensi sosial yang tidak menyenangkan di desa kecil kami. Pikiran-pikiran ini berpacu di benakku, menciptakan konflik batin yang menyesakkan. Imam, dengan suaranya yang tadinya lantang, kini terdengar sedikit bergetar,
saat melanjutkan takbir. Allahu Akbar. Namun, takbir itu terasa hambar, kosong dari kekhusyukan yang seharusnya. Sebagian besar jamaah tampak mencoba kembali fokus, menggerakkan tubuh mereka mengikuti gerakan sholat, namun aku bisa merasakan bahwa konsentrasi mereka telepeka, banyak mata yang masih melirik ke arah di mana nenek itu menghilang, atau ke arah Bu Hajah di barisan depan. Udara terasa berat, dipenuhi oleh beban pikiran yang tak terucap, pertanyaan-pertanyaan yang tak berani dilontarkan. Aku mencoba memaksakan diriku untuk melanjutkan sholat, mengikuti gerakan imam, namun pikiranku terus melayang. Aku teringat ajaran-ajaran di madrasah dulu. Guruku selalu menekankan tentang pentingnya kasih sayang, toleransi, dan tidak membeda-bedakan sesama manusia. Di hadapan Tuhan, semua hambanya adalah sama, tidak peduli kaya atau miskin, berkuasa atau lemah, bersih atau kotor secara fisik. Yang dinilai adalah hati dan takwa. Lalu, mengapa tindakan Bu Hajah tadi seolah bertolak belakang dengan semua ajaran itu? Mengapa kami semua hanya diam? Apakah ini yang namanya ibadah sejati? Aku merasa malu pada diriku sendiri, pada masyarakat kami yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika sholat akhirnya usai, tidak ada lagi senyuman cerah atau tawa riang seperti yang kubayangkan. Atmosfer lapangan dipenuhi dengan kegelisahan, orang-orang saling bersalaman, namun terasa canggung. Bisik-bisik mulai kembali terdengar. Kali ini lebih terang-terangan. Bagaimana bisa Bu Hajah melakukan itu? Ada yang berbisik, kasihan sekali nenek itu. Timpal yang lain. Namun, ada pula yang masih membela, ya wajar saja, mengganggu kekusyukan. Lagi pula, siapa tahu dia membawa penyakit. Aku mendengar perdebatan-perdebatan kecil itu di sekelilingku. Masyarakat desa kami yang biasanya harmonis, kini terasa terbelah. Ada jurang yang tercipta di antara mereka yang mendukung tindakan Bu Hajah dan mereka yang merasa iba pada nenek itu. Aku berdiri di antara dua kubu, merasakan kebingungan yang semakin dalam. Kejadian ini bukan hanya mengganggu sholat Idul Adha, tetapi juga mengusik hati nurani kolektif kami. Sebuah ibadah yang seharusnya menyatukan kami dalam kedamaian dan kebersamaan, justru berakhir dengan sebuah insiden yang penuh dengan perpecahan dan prasangka. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya nenek misterius itu, yang kedatangannya begitu singkat, namun berhasil mengguncang seluruh desa, aku tidak punya jawabannya. Namun, tekad untuk mencari tahu mulai tumbuh di dalam diriku. Setelah sholat Idul Adha, yang seharusnya penuh berkah itu berakhir, suasana di desa kami terasa berbeda. Keceriaan yang biasanya melingkupi perayaan seolah menguap, digantikan oleh kegelisahan yang merayap di mana-mana. Insiden antara Bu Hajah dan Nenek Gembel menjadi topik utama, seolah tak ada hal lain yang lebih menarik untuk dibahas. Aku mendengar bisik-bisik di setiap sudut, di warung kopi tempat para bapak-bapak biasa berkumpul, di jalan setapak saat para ibu pulang dari pasar, bahkan di teras rumah tetangga yang biasanya penuh tawa anak-anak. Semua orang punya pendapat, dan pendapat itu seringkali berbeda tajam. Beberapa ibu-ibu yang sering terlihat berkumpul dengan Bu Hajah dengan cepat menjadi corong bagi argumen yang mendukung tindakannya. Wajar saja, Bu Hajah kan menjaga kebersihan sholat, kata salah seorang dari mereka dengan nada membenarkan. Nenek itu penampilannya memang tidak pantas di tempat ibadah. Siapa tahu membawa penyakit atau mengganggu kekusyukan. Ada yang menimpali. Lagi pula, Bu Hajah itu orang terpandang, pasti ada alasannya berbuat begitu. Mereka menggosipkan nenek itu, menyebutnya pembuat onar, tidak tahu diri, bahkan ada yang menuduhnya sengaja mencari perhatian di hari besar. Kata-kata mereka menusuk, penuh dengan prasangka dan penghakiman yang dangkal, hanya berdasarkan penampilan fisik. Sakumen percakapan ini dan merasakan kekecewaan yang mendalam. Bukankah kita diajarkan untuk tidak menghakimi buku dari sampulnya? Di sisi lain, ada juga suara-suara yang menyuarakan keraguan, terutama
dari kaum muda dan mereka yang memiliki pemahaman agama yang lebih luas. Mereka berbisik tentang moralitas tindakan Bu Hajah, mempertanyakan apakah pengusiran semacam itu sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Bukankah Nabi selalu mencontohkan kelembutan kepada siapapun, bahkan kepada pengemis sekalipun? Kata seorang pemuda di masjid, bagaimana bisa kita mengklaim diri beriman jika hati kita penuh kebencian dan penghakiman terhadap orang yang lemah? Pertanyaan-pertanyaan itu menggaung di benakku, menguatkan apa yang kurasakan. Aku sendiri merasa gundah. Pikiran-pikiran ini terus berputar di benakku, menciptakan badai kecil yang tak kunjung reda. Bu Hajah, yang selama ini kupandang sebagai teladan kesalehan dan kemuliaan, kini terlihat berbeda. Tindakannya pagi itu telah menodai citranya di mataku, bahkan di mata sebagian warga lainnya. Aku mencoba mencari tahu lebih banyak tentang nenek gembel itu. Siapa dia? Dari mana asalnya? Mengapa ia sampai ke desa kami dan muncul di sholat Idul Adha? Aku bertanya kepada ibu dan ayah, namun mereka hanya menggeleng. Tidak ada yang tahu persis. Nak, dia bukan orang sini, kata ayah. Ibu menambahkan, kasihan memang, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa jika sudah begitu. Bu Hajah kan orangnya keras. Rasa penasaran itu mendorongku untuk mencari informasi lebih jauh. Aku bertanya kepada para pedagang di pasar, kepada tukang pos yang berkeliling desa, bahkan kepada anak-anak yang sering bermain di pinggir jalan. Namun, tak ada satupun informasi konkret yang kudapat. Nenek itu seolah muncul entah dari mana dan menghilang begitu saja. Desa kami, yang selama ini dikenal damai dan harmonis, seolah tiba-tiba terpikat. Insiden kecil itu bukan hanya sekadar pertengkaran, melainkan seolah membuka luka lama tentang perbedaan status sosial, kesenjangan ekonomi, dan prasangka yang selama ini tersembunyi di balik keramahan desa. Aku juga merasa malu pada diriku sendiri. Mengapa aku tidak berani melakukan apa-apa saat itu? Mengapa aku hanya diam dan menyaksikan? Ketidakberanianku untuk bertindak menghantuiku. Malam itu, aku kembali merenungkan pelajaran-pelajaran agama yang telah kutanamkan sejak kecil. Dan pentingnya menolong orang yang kesusahan. Tentang betapa Allah menyukai hamba-Nya yang berhati lembut dan tidak memandang bulu. Bukankah sholat adalah tiang agama? Dan akhlak adalah cerminan iman? Jika demikian, tindakan Bu Hajah pagi itu, meskipun mungkin didasari keinginan menjaga kesucian, terasa begitu kontras dengan esensi ajaran yang lebih besar. Aku menyadari bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta, kedudukan, atau bahkan seberapa keras ia berteriak tentang kebenaran, melainkan dari hati dan tindakannya yang nyata terhadap sesama. Tekad untuk mencari tahu siapa sebenarnya nenek itu, dan jika ada kesempatan memperbaiki kesalahan kolektif desa kami, mulai tumbuh kuat di dalam diriku. Aku harus tahu lebih dari sekadar bisik-bisik dan prasangka. Malam itu, setelah seharian penuh dengan bisik-bisik dan perdebatan yang menguras energi, aku tidak bisa tidur. Kejadian di lapangan tadi pagi terus menghantuiku, seolah diputar berulang-ulang dalam benakku, seperti rekaman lama yang tak kunjung berhenti. Aku teringat jelas wajah nenek gembel itu yang menunduk, bahunya yang bergetar menahan entah apa, dan tatapan kosongnya saat ia perlahan melangkah pergi dari keramaian. Pikiranku dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa aku hanya diam? Semengkal, tak satu pun dari kami berani melangkah maju, setidaknya untuk menawarkan sepatah kata penguatan, atau secangkir air, untuk melegakan tenggorokan yang mungkin kering, karena menahan emosi. Rasa bersalah mulai merayapi hatiku, perlahan namun pasti, laksana embun yang turun di malam hari. Aku merasa seperti seorang pengecut. Selama ini, aku selalu menganggap diriku sebagai orang yang menjunjung tinggi keadilan, yang berpegang teguh pada ajaran agama tentang kasih sayang dan kepedulian sosial. Namun, di saat yang paling krusial, ketika seseorang benar-benar membutuhkan uluran tangan atau setidaknya pembelaan, aku hanya mampu menyaksikan, membeku dalam ketakutan dan kebingungan.
Keheningan kami, para jamaah yang menyaksikan, terasa lebih menyakitkan daripada teriakan Bu Hajah itu sendiri. Kami, secara tidak langsung, telah menjadi bagian dari pengusiran itu. Melalui kebisuan kami, aku bangkit dari tempat tidur. Berjalan, mondar-mandir di kamar yang gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar menembus jendela. Aku merenungkan ajaran agama yang selama ini kupelajari. Guruku di madrasah selalu menekankan bahwa iman tidak hanya sebatas ritual sholat atau puasa, tetapi juga tercermin dari akhlak dan perlakuan kita terhadap sesama. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk mereka yang terpinggirkan dan diabaikan? Bukankah kemuliaan seseorang tidak diukur dari harta atau kedudukan, melainkan dari hati yang bersih dan tindakan nyata yang mencerminkan ketakwaan? Jika demikian, tindakan Bu Hajah pagi itu, meskipun mungkin didasari keinginan menjaga kesucian ibadah, terasa begitu kontras, bahkan bertolak belakang dengan esensi ajaran yang lebih besar tentang kemanusiaan. Aku merasa malu pada diriku sendiri, pada masyarakat kami yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Kami begitu mudah terpancing pada hal-hal yang bersifat fisik, seperti pakaian kotor atau penampilan lusuh, hingga melupakan nilai-nilai luhur yang seharusnya menjadi pegangan. Bu Hajah, yang selama ini kupandang sebagai teladan kesalehan dan kemuliaan di desa, kini terlihat berbeda. Di mataku, ia bukan lagi sosok yang patut dicontoh sepenuhnya. Tindakannya telah membuka mataku pada kenyataan pahit, bahwa bahkan orang yang terlihat paling taat, sekalipun bisa saja tergelincir dalam prasangka dan kesombongan. Tekadku semakin bulat. Aku tidak bisa membiarkan rasa bersalah ini terus menghantuiku. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya nenek itu. Mengapa ia sampai berada dalam kondisi seperti itu? Apakah ia tidak punya keluarga? Atau apakah ia sengaja datang ke sholat Idul Adha dengan penampilan seperti itu? Ada banyak pertanyaan yang perlu jawaban. Dan yang terpenting, aku ingin, jika memungkinkan, memperbaiki kesalahan kolektif kami. Bukan hanya untuk menenangkan hati nuraniku sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa desa kami, masyarakat kami, tidak sekejam yang terlihat pagi itu. Aku memutuskan, esok pagi, aku akan memulai pencarian. Aku akan menjelajahi setiap sudut desa, menanyai siapapun yang mungkin memiliki informasi. Aku harus menemukan nenek gembel itu. Setidaknya, aku ingin meminta maaf atas kebisuan kami, atas ketidakberanian kami. Bahkan jika aku tidak bisa melakukan hal besar, setidaknya aku bisa menawarkan secangkir teh hangat, sepotong roti, atau sekadar kata-kata penghiburan. Itu akan menjadi awal yang baik untuk menebus rasa bersalah yang kini membebaniku. Aku memejamkan mata, berharap cahaya pagi akan membawa kesempatan baru untuk bertindak, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan ajaran yang sesungguhnya. Beberapa hari setelah Idul Adha, suasana desa masih diselimuti ketegangan yang pekat, seolah awan mendung tak beranjak dari atas kepala kami. Pembicaraan tentang nenek gembel dan Bu Hajah tidak mereda, bahkan semakin memanas. Aku merasa semakin tidak nyaman dengan pandangan skeptis sebagian warga terhadap Bu Hajah. Meskipun aku sendiri mulai meragukan tindakannya, mendengar bisik-bisik yang turang-turangan menghakiminya membuatku sedikit miris. Desa kami, yang selalu damai dan saling menghargai, kini terasa seperti terpecah menjadi dua kubu. Aku tidak bisa membiarkan hati nuraniku terus terbebani. Keputusan untuk mencari nenek gembel itu sudah bulat. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terlalu terik, aku memulai. Aku menjelajahi setiap sudut desa yang bisa kupikirkan. Mulai dari pinggir sungai yang biasa digunakan untuk mencuci, gubuk-gubuk kosong di ujung desa yang jarang terjamah, hingga keben-keben warga yang lebat. Aku bertanya kepada siapapun yang kutemui. Penjual sayur keliling, anak-anak yang bermain, kelereng di tanah lapang, hingga para buruh tani yang baru memulai hari mereka di sawah. Apakah bapak atau ibu melihat seorang nenek tua
Pakaiannya agak lusuh, sekitaran sini, tanyaku berulang kali, mencoba mendeskripsikan nenek itu tanpa menyinggung insiden di lapangan. Sebagian besar hanya menggelengkan kepala, mengatakan tidak pernah melihatnya. Beberapa ada yang mengingat samar-samar pernah melihat seorang pengemis beberapa hari lalu, tetapi tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Mungkin sudah pergi ke desa sebelah, Nak, kata seorang kakek tua dengan suara serak. Pengemis kan begitu, berpindah-pindah. Aku merasa semakin putus asa dan penyesalan semakin memuncak. Apakah aku terlambat? Apakah nenek itu sudah benar-benar pergi? Membawa serta beban rasa bersalah kami semua. Setiap langkah yang kuambil terasa berat. Setiap jawaban tidak tahu yang kudengar semakin membuat hatiku menciut. Ini bukan hanya tentang menemukan seorang nenek. Ini tentang menemukan kembali kemanusiaan kami. Tentang menebus kesalahan yang telah kami lakukan di tengah pencarianku yang tak membuahkan hasil. Aku melewati pos ronda tua di ujung desa. Di sana, beberapa warga yang sudah berumur sedang duduk, menikmati teh hangat dan obrolan pagi. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama tinggal di desa ini, yang mungkin lebih tahu banyak hal. Aku memutuskan untuk mencoba bertanya kepada mereka. Assalamualaikum, bapak-bapak, sapaku sopan. Mereka membalas salamku dan mempersilakan duduk. Aku mulai menceritakan sedikit tentang nenek gembel yang kulihat di lapangan. Tanpa menyebutkan secara rinci insiden dengan Bu Hajah, aku hanya mengungkapkan kekhawatiranku dan keinginanku untuk membantunya. Salah seorang dari mereka, Pak Jaya, seorang kakek dengan uban lebat dan mata yang tampak bijaksana, menghela napas panjang. Nenek yang kamu maksud itu, apakah dia agak kurus, jalannya gontai, dan tatapannya sering kosong? Tanyanya. Suaranya mengandung nada yang aneh, seperti memendam sesuatu. Aku mengangguk cepat. Betul sekali, Pak Jaya saling pandang dengan Pak Bardi, kakek yang duduk di sebelahnya. Ada semacam komunikasi tanpa kata di antara mereka. Sebuah kilatan di mata yang membuatku semakin penasaran. Pak Bardi kemudian berdeham. Matanya menerawang jauh, seolah sedang memutar kembali kenangan lama. Bukankah dia mirip? Mirip sekali dengan almarhumah Ibu Hajar, bisik Pak Bardi. Suaranya lirih, hampir tak terdengar, namun cukup untuk menarik perhatianku. Jantungku berdesir. Ibu Hajar, siapa Ibu Hajar? Nama itu terasa asing di telingaku. Namun dari cara mereka menyebutkannya, jelas dia bukan orang sembarangan. Bisikan samar itu, nada nostalgia dalam suara mereka, seolah menjadi petunjuk baru yang tak terduga. Ini bukan hanya sekadar pengemis biasa, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar insiden biasa. Aku merasakan sebuah gelombang kelegaan kecil, bercampur dengan rasa penasaran yang membuncah. Mungkin ada harapan untuk menemukan jawaban, dan mungkin harapan untuk memperbaiki semuanya. Aku harus mencari tahu siapa Ibu Hajar ini, dan mengapa mereka mengaitkannya dengan nenek gembel itu. Bisikan Pak Bardi tentang Ibu Hajar terus mengiang di telingaku. Nama itu asing, namun cara kedua kakek itu membicarakannya dengan nada hormat yang bercampur sendu menarik perhatianku sepenuhnya. Ada misteri yang lebih dalam di balik sosok nenek gembel itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sekadar penampilan lusuhnya. Aku merasa seperti seorang detektif. Sebuah kepingan puzzle baru telah jatuh, dan aku harus mengumpulkannya. Aku mendesak Pak Jaya dan Pak Bardi untuk bercerita lebih banyak. Siapa Ibu Hajar, Pak? Mengapa Bapak berdua mengaitkannya dengan nenek yang saya lihat? Tanyaku penuh antusias. Tak peduli jika terlihat terlalu lancang. Pak Jaya menghela napas panjang, menatap jauh ke arah sawah yang terhampar luas di depan pos ronda. Ibu Hajar itu, dia adalah guru agama kami dulu, jawabnya perlahan. Suaranya dipenuhi nostalgia yang kental. Sekitar 20 tahun yang lalu, beliau mengajar mengaji, budi pekerti, dan banyak hal tentang agama di desa ini. Orang yang sangat sabar, lembut, tapi tegas dalam kebaikan. Muridnya banyak sekali. Hampir semua orang tua di sini
pernah belajar darinya. Pak Bardi menimpali. Matanya menerawang. Benar sekali, ilmu agamanya luas. Meskipun sederhana, tutur katanya selalu menyejukkan hati. Kami semua sangat menghormatinya. Beliau tidak pernah membeda-bedakan murid. Semua diperlakukan sama, dari anak lurah sampai anak petani miskin. Pengajarannya tidak hanya di madrasah, tapi juga dalam keseharian, selalu memberi contoh. Lalu, apa yang terjadi dengannya? Entahlah nak, jawab Pak Jaya, menggelengkan kepala. Beberapa tahun setelah kami tumbuh dewasa dan punya keluarga, Ibu Hajar tiba-tiba menghilang, tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada yang bilang pulang ke kampung halamannya yang jauh. Ada yang bilang dia hijrah ke pesantren lain. Kami semua sedih sekali. Kehilangan sosok guru seperti beliau itu, bagai kehilangan penerang jalan. Mendengar cerita mereka, hatiku semakin yakin bahwa ada hubungan antara Ibu Hajar yang legendaris ini dengan nenek gembel yang kulihat. Deskripsi mereka kebijaksanaan kebikan hati. Kesederhanaan sangat cocok dengan aura tenang yang samar kurasakan dari nenek itu, meski dalam balutan penderitaan. Aku harus menemukan bukti yang lebih kuat. Aku berterima kasih kepada kedua kakek itu, dan segera melanjutkan pencarianku. Namun kali ini dengan tujuan yang lebih spesifik. Aku mencari orang-orang yang paling tua di desa, terutama mereka yang mungkin pernah menjadi murid Ibu Hajar di masa lampau. Aku mendatangi rumah-rumah tua, mengetuk pintu, dan dengan sopan menanyakan tentang Ibu Hajar. Sebagian besar mengenalnya, dan semua memujinya dengan kata-kata penuh hormat. Hingga akhirnya, perjalananku membawaku ke rumah Mbah Warsito. Seorang kakek berusia hampir 90 tahun, yang dulunya dikenal sebagai murid kesayangan Ibu Hajar. Tubuhnya ringkih, pendengarannya sudah sedikit berkurang. Namun ingatannya tentang masa lalu masih tajam. Aku menjelaskan maksud kedatanganku, tentang nenek gembel yang muncul saat sholat Idul Adha, dan bisikan tentang Ibu Hajar. Mbah Warsito menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia berdeham, mencoba mengumpulkan suaranya. Kau bilang, nenek itu wajahnya kurus dan pakaiannya lusuh? Tanyanya. Suaranya bergetar. Aku mengangguk. Hatiku berdegup kencang. Betul Mbah. Dengan tangan gemetar, Mbah Warsito merogoh sebuah kotak kayu kecil yang sudah usang dari bawah bantalnya. Ia membuka kotak itu perlahan, mengeluarkan selembar foto lama yang sudah sangat pudar dan terlipat di beberapa bagian. Foto itu berwarna sepia, menunjukkan sekelompok anak-anak muda yang tersenyum lebar, mengenakan pakaian sederhana khas era dulu. Di tengah mereka, berdiri seorang wanita muda dengan senyum tulus, mata yang teduh, dan kerudung sederhana. Wajahnya tidak asing, kerutan di dahi bentuk, hidung. Bahkan sorot mata yang samar itu. Meskipun usianya sudah terpaut puluhan tahun, aku bisa melihat kemiripannya. Ini guruku nak, Ibu Hajar, kata Mbah Warsito lirih, menunjuk wanita di foto itu. Dia selalu mengajarkan kami untuk tidak memandang rendah siapapun, untuk selalu berbagi, dan untuk selalu berprasangka baik. Beliau adalah orang yang paling mengerti arti kasih sayang dalam agama. Tanganku meraih foto itu. Aku membandingkannya dengan bayangan nenek gembel di ingatanku. Meskipun fisik berubah drastis oleh waktu dan mungkin penderitaan, esensi wajah itu, tatapan mata itu, tidak mungkin salah. Sebuah gelombang kebenaran yang tak terbantahkan menghantamku seperti ombak besar. Nenek gembel yang diusir Bu Hajah, yang dianggap najis dan tidak pantas, adalah Ibu Hajar, mantan guru agama desa kami, orang yang pernah mengajarkan tentang nilai-nilai moral, kasih sayang, dan toleransi kepada hampir setiap orang dewasa di desa ini. Fakta itu membuat seluruh tubuhku merinding. Rasa sesal dan malu membanjiri diriku. Bagaimana bisa kami semua, sebiji tubuh, bagaimana bisa kami melupakan wajah yang pernah mengukir begitu banyak kebaikan di hati kami. Berita tentang identitas nenek gembel, yang ternyata adalah Ibu Hajar,
mantan guru agama desa kami, menyebar dengan kecepatan kilat, jauh lebih cepat daripada bisik-bisik sebelumnya. Fakta itu menghantam setiap warga, seperti palu godam. Aku sendiri, setelah mendengar pengakuan Mbah Warsito dan melihat foto itu, bergegas kembali ke rumah, menceritakan semuanya kepada ibu dan ayah. Raut wajah mereka berubah drastis, dari terkejut menjadi pucat pasi, lalu diliputi rasa malu dan penyesalan yang mereka sama sekali tidak menyangka. Tidak lama setelah itu, desas-desus tentang siapa nenek itu sudah sampai ke telinga seluruh desa. Aku bisa merasakan gelombang kejutan bercampur rasa bersalah yang melanda setiap rumah. Orang-orang yang tadinya paling keras mengutuk dan mendukung tindakan Bu Hajah, kini menundukkan kepala, diliputi rasa malu yang tak terhingga. Mereka yang sebelumnya berbisik-bisik tentang kenajisan dan ketidakpantasan, kini menyadari betapa keji ucapan mereka terhadap seseorang yang pernah mengajarkan mereka tentang kebaikan. Yang paling terpukul tentu saja Bu Hajah. Aku melihatnya sore itu. Biasanya ia selalu tampil anggun dan percaya diri. Namun kali ini, ia tampak rapuh. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat bergetar. Ia mencoba menjaga martabatnya. Namun air mata penyesalan yang terlihat jelas di pelupuk matanya tak bisa lagi disembunyikan. Aku mendengar ia mengurung diri di rumahnya sepanjang hari, tak mau menerima tamu, seolah dunia telah runtuh menimpanya. Keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bu Hajah, didampingi suaminya yang juga tampak murung, datang ke rumah Ibu Hajar, yang kini sudah ditemukan warga dan diinapkan sementara di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa. Aku ikut menyaksikan, bersama puluhan warga lainnya yang penasaran, dan ingin melihat bagaimana ujung dari drama ini. Di hadapan Ibu Hajar yang duduk tenang di teras gubuk, Bu Haya tiba-tiba berlatat, "Ya, Bu Hajah, wanita paling terpandang di desa, berlutut di hadapan seorang nenek gembel yang pernah ia usir." "Ibu Hajar, Ibu Hajar." Suara Bu Hajah bergetar hebat, diselingi isak tangis. "Maafkan saya Ibu, maafkan kebodohan saya, kekhilafan saya. Saya tidak tahu kalau itu Ibu. Saya sangat menyesal Ibu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa syarat akan penyesalan yang tulus. Ia terus memohon maaf, memegangi kaki Ibu Hajar, seolah tak peduli lagi dengan harga dirinya yang telah ia bangun bertahun-tahun. Para jamaah yang sebelumnya mendukung Bu Hajah, kini juga ikut menundukkan kepala. Mereka berbondong-bondong datang, satu persatu menghampiri Ibu Hajar, mencium tangannya, dan memohon ampun atas perilaku mereka yang penuh prasangka. Suasana desa yang awalnya tegang, kini diwarnai dengan tangisan penyesalan dan haru. Pemandangan itu begitu menyentuh hati. Aku melihat banyak pria dewasa yang tadinya gagah, kini tak sanggup menahan air mata mereka. Para ibu yang sebelumnya bergosip, kini tak henti-hentinya meminta maaf. Ibu Hajar, dengan ketenangan dan kebijaksanaan luar biasa yang kuingat dari cerita para sesepuh, hanya mengangguk pelan. Ia mengangkat Bu Hajah agar berdiri, lalu menatap matanya dengan tatapan yang penuh pengertian, namun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Kesedihan itu bukan karena amarah, melainkan kesedihan seorang guru yang melihat murid-muridnya melakukan kesalahan besar. Ia tidak menuntut balas, tidak menyimpan dendam sedikit pun. "Sudahlah nak, jangan menangis, Allah Maha Pemaaf," ucap Ibu Hajar dengan suara lembut yang menyejukkan, namun syarat makna. "Ini semua adalah ujian bagi kita semua. Seberapa jauh manusia bisa belajar dari kesalahan, dan seberapa kuat keimanan kita diuji oleh penampilan luar." Kata-kata Ibu Hajar, yang begitu sederhana namun menusuk kalbu, membuat setiap orang merenung. Mereka menyadari bahwa kedatangan Ibu Hajar bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pelajaran langsung dari Tuhan. Pelajaran tentang kasih sayang, toleransi, dan kemanusiaan yang lebih dalam daripada sekadar ritual dan penampilan. Rasa bersalah yang membuncah kini berubah menjadi dorongan untuk memperbaiki diri,
untuk menebus segala kekhilafan. Aku menyaksikan keajaiban sebuah pengakuan dan permohonan maaf yang tulus, yang mampu melunakkan hati-hati yang keras dan menyatukan kembali jiwa-jiwa yang sempat terpecah. Hari itu, di gubuk sederhana itu, kami semua belajar makna sejati sebuah pengampunan. Setelah badai pengakuan dan permohonan maaf mereda, desa kami perlahan mulai bangkit, namun dengan wajah yang sama sekali baru. Identitas Ibu Hajar yang sesungguhnya telah membuka mata kami semua, masyarakat, yang dipimpin oleh para pemuka desa yang paling menyesal, dan tentu saja, aku sendiri yang tak henti merasa bersalah, mulai bergotong royong. Tak butuh waktu lama untuk merencanakan apa yang harus dilakukan. Prioritas utama adalah memastikan Ibu Hajar mendapatkan tempat yang layak. Gubuk sederhana tempat Ibu Hajar ditemukan, yang sebelumnya tak terawat, kini berubah menjadi pusat aktivitas. Para pria desa bahu-membahu memperbaiki atap, mengganti dinding yang lapuk, dan merapikan halaman. Para ibu membawa makanan dan minuman, serta perlengkapan tidur yang bersih. Bahkan, anak-anak ikut membantu membersihkan sampah dan menyapu halaman. Aku menyaksikan semua ini dengan perasaan campur aduk antara haru dan rasa lega. Inilah desa kami yang sesungguhnya. Masyarakat yang selalu mengedepankan kebersamaan, yang sempat buta oleh prasangka dan status. Yang paling mengejutkanku adalah perubahan pada Bu Hajah. Wanita yang biasanya menjaga jarak dan penuh keangkuhan itu, kini menjadi yang paling aktif membantu. Ia tak lagi mengenakan pakaian mewah, melainkan baju sederhana, dengan tangannya sendiri ikut menyapu dan membersihkan. Ia bahkan terlihat sering membawa makanan dan teh hangat untuk para pekerja. Matanya masih menyimpan seisi sisa kesedihan, namun ada kilatan tekad untuk menebus kesalahannya. Ia sering terlihat duduk di samping Ibu Hajar, mendengarkan cerita-cerita lama tentang desa ini, dan sesekali terlihat menyeka air matanya. Perubahan ini begitu drastis, seolah Bu Hajah yang lama telah mati dan digantikan oleh sosok yang lebih rendah hati dan manusiawi. Ibu Hajar, dengan kebijaksanaan dan ketenangan luar biasa yang selalu terpancar darinya, tidak menuntut apa-apa. Ia menerima setiap uluran tangan dengan senyum tulus. Ia tidak pernah mengungkit kejadian di lapangan Idul Adha itu, seolah semuanya telah ia maafkan dan lupakan. Sikapnya justru memberikan pelajaran yang lebih berharga daripada ceramah apapun. Ia tidak menuntut balas, tidak menyimpan dendam, justru memaafkan dengan tulus dan tanpa syarat. Suatu sore, saat aku membantunya merapikan buku-buku lama, Ibu Hajar berkata kepadaku dengan suara lembut, "Nak, kejadian itu adalah ujian bagi kita semua. Allah menguji seberapa dalam kita memahami arti kasih sayang, seberapa lapang dada kita menerima perbedaan, dan seberapa tulus kita berserah diri pada ajarannya. Penampilan luar seringkali menipu, tapi hati yang bersih akan selalu bersinar." Kata-katanya begitu sederhana, namun menusuk kalbuku. Ia menjelaskan bahwa kehadirannya adalah sebuah cerminan tentang bagaimana kami memperlakukan sesama, terutama mereka yang dianggap rendah atau terpinggirkan. Sebuah teguran ilahi yang datang dalam bentuk yang tak terduga. Kami, masyarakat yang merasa paling saleh sekalipun, bisa saja jatuh pada kesombongan dan penghakiman. Kata-katanya menyentuh hati setiap warga yang mendengarnya, mengingatkan kami pada esensi sejati ajaran agama: kasih sayang, toleransi, empati, dan kemanusiaan universal yang melampaui batasan fisik dan status sosial. Ini adalah pelajaran yang tak akan pernah kami lupakan, terukir dalam setiap sanubari. Setelah semua kejadian yang mengguncang dan menyadarkan itu, Ibu Hajar memilih untuk tetap tinggal di desa kami. Keputusannya ini disambut dengan sukacita dan kelegaan yang luar biasa dari seluruh warga. Ia tidak lagi hidup dalam kesendirian atau kekurangan. Rumahnya yang dulu gubuk sederhana, kini telah menjadi tempat yang nyaman dan layak berkat gotong. Namun, lebih dari sekadar tempat tinggal, rumah Ibu Hajar kini menjadi semacam mercusuar, sebuah pusat di mana kebijaksanaan dan pelajaran hidup terus disebarkan,
Setiap sore, anak-anak dan bahkan orang dewasa sering terlihat berkumpul di teras rumahnya. Ibu Hajar dengan sabar mengajarkan mengaji, bercerita tentang kisah-kisah teladan dari masa lalu, dan memberikan nasihat-nasihat yang menyejukkan hati. Ia tidak hanya mengajar tentang agama secara formal, tetapi juga tentang nilai-nilai kemanusiaan, tentang pentingnya empati, toleransi, dan tidak menghakimi orang lain dari penampilan luarnya. Aku pribadi sering datang, duduk diam mendengarkan, meresapi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Pelajaran yang kudapat dari beliau jauh lebih dalam daripada yang pernah kubayangkan. Perubahan paling nyata kurasakan pada diriku sendiri. Pandanganku terhadap orang lain menjadi jauh lebih terbuka. Aku belajar untuk tidak mudah menghakimi siapapun berdasarkan penampilan status sosial, atau bahkan kesalahan masa lalu. Setiap orang memiliki kisah, dan setiap orang layak mendapatkan kasih sayang dan pengertian. Aku menjadi lebih peka terhadap mereka yang terpinggirkan, mencoba melihat manusia sebagai satu kesatuan, tanpa label. Bu Hajah, yang dulu begitu angkuh dan terpandang, kini benar-benar menjadi sosok yang berbeda. Ia masih memiliki statusnya, tetapi ia menjadi jauh lebih rendah hati, lebih dermawan, dan yang paling penting, lebih manusiawi. Ia sering terlihat berbagi dengan mereka yang kurang beruntung di desa, mengunjungi keluarga-keluarga miskin, dan memberikan bantuan secara langsung. Tak ada lagi nada superioritas dalam suaranya, hanya ketulusan yang terpancar dari setiap tindakannya. Ia telah menebus kesalahannya dengan perbuatan baik yang nyata. Sebuah contoh nyata dari kekuatan penyesalan yang tulus. Desa kami, yang sempat terpecah belah oleh insiden Idul Adha yang kelam itu, kini bersatu kembali dengan ikatan yang lebih kuat dan mendalam. Pondasi kebersamaan kami tidak lagi hanya didasari oleh tradisi atau formalitas, melainkan oleh rasa empati yang mendalam dan saling menghargai. Kami semua telah belajar sebuah pelajaran pahit yang tak ternilai harganya, bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual semata, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, tentang kebersihan hati yang terpancar melalui kasih sayang. Setiap Idul Adha, setelahnya, kami merayakan bukan hanya pengorbanan hewan, tetapi juga pengorbanan ego, prasangka, dan kesombongan. Momen sholat berjamaah di lapangan kini terasa jauh lebih khusyuk, lebih bermakna. Semua orang saling tersenyum, saling menyapa, tanpa ada lagi tatapan menghakimi. Jika ada orang asing atau mereka yang kurang beruntung datang, mereka akan disambut dengan hangat, ditawari tempat, dan diikutsertakan dalam kebersamaan. Kisah Ibu Hajar akan selalu menjadi pengingat abadi bagi kami semua. Sebuah pelajaran tentang makna sejati, sebuah toleransi, tentang betapa pentingnya melihat setiap individu sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, dan tentang keindahan pengampunan yang mampu menyembuhkan luka paling dalam sekalipun. Dan aku akan selamanya membawa pelajaran ini dalam setiap langkah hidupku, menjadi saksi bisu dari sebuah kebangkitan kemanusiaan di desa kecil kami.